wabarakatuh. Di sini ketua kelas siapa? Oh, baik, pimpin doanya. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen dulu ya. Reja Andini Berusitepu, Rafa Aditya hadir, Mutiara Hadira hadir. Baiklah, karena semuanya tidak ada yang izin dan tidak ada yang absen, maka kita akan belajar pada hari ini. Semuanya sudah siap belajar? Baik. Di hari ini kita akan membahas materi tentang matriks. Anak-anak, ada yang tahu tentang matriks? Baiklah. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta matriks dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual. Yang kedua, siswa dapat mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan dengan melakukan operasi pada matriks. Yang ketiga, siswa mampu mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan dengan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan kompleks dan bilangan real atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi, baik itu persegi maupun persegi panjang. Ini Ibu beri satu contoh matriks. Contohnya matriks A yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Dari matriks ini kita bisa mencari ordo pada matriks. Di matriks ini ada yang tahu nggak yang mana yang namanya baris dan mana yang namanya kolom? Baik, di sini Ibu kasih tahu ini namanya baris dan ini namanya kolom. Jadi di matriks A ini terdapat 2 baris dan 2 kolom. Pada matriks itu ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah baris dikali kolom. Jadi, ordo pada matriks A itu adalah 2 kali 2. Jadi, matriks A berordo 2 kali 2. Sampai sini paham? Baik. Setelah itu, di dalam matriks ini terdapat namanya operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada 3. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Operasi pada matriks ini syaratnya adalah pada operasi penjumlahan, syaratnya adalah ordonya sama. Ordo sama. Kemudian di operasi matriks penjumlahan ini memiliki sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama itu adalah komutatif. Komutatif itu apabila ada matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu apabila ada matriks A ditambah buka kurung matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C. Yang ketiga adalah identitas. Apabila ada matriks A ditambah dengan matriks identitas sama dengan matriks identitas ditambah dengan matriks A
sama dengan matriks A itu sendiri. Karena matriks identitas itu berbentuk 0, 0, 0. Jadi setiap elemennya adalah elemen 0. Sama dengan operasi penjumlahan pada matriks, pada operasi pengurangan juga harus memiliki ordo yang sama. Sifat-sifat penjumlahan pada sifat pengurangan. Sifat pengurangan matriks. Yang pertama itu komutatif. Apabila ada matriks A dikurang dengan matriks B, itu tidak sama dengan matriks A dikurang matriks A. Yang kedua, sifat asosiatif. Apabila ada matriks A dikurang dengan matriks B, dikurang dengan matriks C, sama dengan matriks A dikurang matriks B dikurang dengan matriks C. Selanjutnya, operasi pada matriks yang ketiga adalah operasi perkalian, di mana apabila terdapat matriks A yang berordo M kali N dikali dengan matriks B yang berordo N kali M, hasilnya adalah matriks C yang berordo M kali M. Di perkalian matriks ini ada juga matriks yang dikalikan dengan skalar. Misalnya skalar itu dilambangkan dengan huruf K. K ini bisa saja dia angkanya bisa kita ambil contoh angkanya 5. Jadi apabila kita mengalihkan antara skalar dengan matriks A, jadinya 5 dikali matriks A yang memiliki elemen 1, 2, 3, dan 4. Maka kita kalikan skalar dengan masing-masing elemen pada matriks A. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, dan 5 kali 4 adalah 20. Seperti ini. Di sini Ibu akan menulis beberapa bentuk operasi matriks. Ibu minta kepada kalian untuk memberikan pendapat ini matriks atau bukan, ini operasi matriks atau bukan. Baik, yang pertama itu matriks A ditambah matriks B. Elemennya matriks A itu 1, 2, 3, 4 ditambah dengan matriks B 6, 7. Ini dikatakan operasi penjumlahan matriks atau bukan? Nah, iya, ini bukan termasuk penjumlahan matriks karena ordo matriks A itu tidak sama dengan ordo matriks B kali 1. Jadi matriks ini tidak bisa dijumlahkan. Kemudian yang kedua itu contohnya matriks A ditambah matriks B. Matriks A beranggotakan 1, 2. Matriks B 7, 8, 9, 10. Ini dikatakan penjumlahan matriks atau bukan? Ya, bukan. Yang ketiga itu ada matriks A dikurang dengan matriks B. Matriks A-nya 1, 2, 3, 4 dikurang dengan matriks A 5, 7, 8, 9. Ini dikatakan pengurangan matriks atau bukan? Ya, benar. Karena matriks A berordokan 2 kali 2 dan matriks B berordokan 2 kali 2. Sehingga matriks A bisa dikurang dengan matriks B. Contoh yang keempat. Yang keempat itu ada matriks A dikurang dengan matriks B. Matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6
dikurang dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikatakan pengurangan matriks atau bukan? Bukan, karena matriks A berordokan 2 dikali 3, sedangkan matriks B itu berordokan 1 dikali 5. Jadi ini bukan termasuk pengurangan matriks. Contoh yang kelima itu contoh perkalian. Apabila ada matriks A dikali dengan matriks B. Anggotanya 1, 1, 1 dikali dengan 1, 2, 3, 4. Ini dikatakan perkalian matriks atau bukan? Ini dikatakan perkalian matriks karena matriks A itu berordokan 2 kali 2 dan B juga 2 kali 2. Kan persyaratannya itu kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B, di mana hasilnya nanti adalah matriks C yang berordokan M kali M, atau ini adalah baris pada matriks A dan ini adalah jumlah kolom pada matriks B. Seperti itu. Kemudian ada juga contoh yang keenam, itu ada matriks A dikali dengan matriks B. Matriks A-nya beranggotakan 5, min 3, dan 2 dikali dengan matriks 4, 7, dan min 2. Ini dikatakan perkalian matriks atau bukan? Iya, ini merupakan perkalian matriks karena matriks A itu memiliki ordo 1 dikali 3 dan matriks B itu berordokan 3 dikali 1, di mana kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Setelah Ibu jelaskan pengertian matriks, operasi matriks tadi, pada hari ini kita akan belajar menggunakan pembelajaran secara berkelompok. Di sini kan siswanya ada 30 orang. Di setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Di sini mau 4 atau 5? Baiklah, kita 5 aja ya. Jadi satu kelompok itu terdapat 5 orang, maka di kelas ini ada 6 kelompok. Setiap kelompok kan terdiri dari 5 orang. Nanti setelah Ibu bagikan lembar aktivitas siswa, setiap kelompok itu diskusi selama 15 menit. Setelah nanti kita 15 menit diskusi, kita masing-masing kelompok itu harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian kepada kelompok lain yang memiliki tanggapan berbeda boleh menyampaikan tanggapannya dan maju juga ke depan. Kepada ketua kelas silahkan bagikan lembar aktivitas siswanya. Nanti Ibu minta setelah kalian pegang lembar aktivitas siswa itu, Ibu minta kalian untuk memahami memahami matriks yang terdapat pada lembar kerja tersebut. Kemudian Ibu minta kepada setiap kelompok itu untuk mengerjakan lembar aktivitas itu. Kemudian setelah selesai selama 15 menit, maka kumpul ke Ibu. Baiklah, setelah 15 menit, kan kita udah 15 menit diskusi, maka setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Baiklah, kepada kelompok terakhir, kelompok 6, Ibu persilahkan. Setelah 6 kelompok maju ke depan, adakah kelompok yang ingin memberi tanggapan tentang diskusi kita tadi? Baiklah, setelah kita masuk pada sesi tanggapan, Ibu minta kepada beberapa orang untuk menyampaikan kesimpulan tentang diskusi kita di lembar aktivitas siswa tadi. Ibu persilakan kepada Ani, kepada ketua kelas,
Silahkan kumpulkan lembar diskusi tadi. Selanjutnya, Ibu kan ini memegang hasil diskusi kalian tadi. Ibu akan memberikan kuis. Kuisnya akan dibagikan ketua kelas. Itu setiap orang mengerjakannya selama 15 menit. Setelah selesai mengerjakannya, ketua kelas kumpul kembali kepada Ibu. Sudah 15 menit dan kepada ketua kelas Ibu minta untuk mengumpulkan lembar kuis yang sudah dikerjakan. Baiklah, Ibu akan mengumumkan siapa yang mendapatkan nilai terbaik di kuis kita pada hari ini. Di sini karena Ibu ingin memberikan penghargaan, Ibu akan memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas ini. Kepada Rafa Aditya, Ibu persilahkan. Kemudian kita harus sama-sama menyimpulkan diskusi kita pada hari ini yang berjudul materi tentang matriks. Kepada Dini, Ibu persilahkan untuk menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian pada Dono. Kemudian setelah kita menyimpulkan bersama-sama tentang materi matriks tadi, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Tunjuk tangan. Baik, silakan. Siapa lagi? Oh iya, baik. Terima kasih. Kemudian Ibu akan memberikan PR pada kalian. PR-nya Ibu tulis saja ya di papan tulis. Di sini Ibu udah menuliskan soal matriks. Ini Ibu jadikan sebagai PR kalian. PR ini akan dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Ibu harap kalian mempelajari materi matriks ini dan diulang-ulang. Apabila ada pertanyaan apabila ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan sebelum kita melaksanakan ulangan harian. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.